lanjut ke, gue mau kenalin hari ini kita kedatangan mentor dari Ruang Guru. So, beliau adalah Gazandi Cahyadharma. Mas Gazandi tuh actually mengerjakan sesuatunya di bagian back end, maksudnya kayak di belakang layar gitu ya. Dan hari ini beliau meluangkan waktunya di tengah kesibukan ya, super sibuk, untuk sharing tentang CI/CD. Oke, so sedikit tentang Gazandi. Gazandi itu experienced software engineer, 3 years experience. Backgroundnya pernah di e-commerce di Bukalapak, and then actually he started as a video processing engineer di Astronaut Technologies. After that he moved to Bukalapak, and then before promoted as a technical lead di Bukalapak, hari ini dia pindah ke Ruang Guru as a software engineer. So beside di tengah kesibukannya, dia juga an active contributor to Facebook Developer Circle Jakarta. He is a strategic thinker, he is innovative creator, very curious, also confident communicator across the teams. Lebih banyak lagi untuk tahu Mas Gazandi, silahkan connect ke LinkedIn-nya Gazandi Cahyadharma gitu ya teman-teman. Ingat ya, di sini kita mau perbanyak network kita gitu kan, supaya karir nih lebih seru, supaya kita lebih update juga nih gitu kan antara teman-teman di antar perusahaan di Indonesia nih gitu. Oke, mana nih Mas Gazandi? Gue udah sebut-sebut loh. Itu Tadi tanda-tandanya. pengenalannya itu kayak buat HR kayaknya. Apa? Kayak pengenalannya itu sebenarnya ditujukan untuk HR kayaknya. Kayak Oh, jadi thinker bla bukan. bla gitu kan. Kayak jadi Enggak tools. after ini gue nggak tahu ya kalau di sini ada HR terus nge-hire lu gitu. Gue nggak tahu headhunter gitu ya. Waduh. Oke, hai Gazandi, apa Oke, kabar diri? halo. Ya, namaku Gazandi, guys. Nah, jadi aku sekarang jadi software engineer di Ruang Guruku. Kalau mau connect, itu bisa langsung ke LinkedIn dan kita bisa nanti ngobrol. Mungkin setelah acara, kalau misalnya butuh kayak tanya-tanya tentang sesi ini gitu, khususnya ya, kayak misalnya kayak, Kak, tadi ada yang aku bingung deh gitu. Boleh tanya via LinkedIn gitu. Baik Oke. banget ya. Ini Mas Gazandi / Kunto Aji ya kan? Bener gak sih guys? Mirip gak sih guys? Komen di bawah. Mirip-mirip gitu kan. Oke, sebelumnya kayaknya lo punya kuis ya buat Banyak. teman-teman di sini ya. Iya nih, kayak aku punya kuis nih biar buat dikerjain sama teman-teman di sini buat ya cuma pertanyaan-pertanyaan simpel sih, nggak terlalu Dan susah kok. 2 pertanyaan, 3 pertanyaan ya? Tiga Oke, oke, pertanyaan. silahkan Sa, di-share Boleh pertanyaannya. di-share dulu nggak ya Metimeter? Kita pemanasan ya guys sebelum materi. Oke, Oke. present dulu. Oke, bisa Oke. join ke kode yang 4006 atau 6390. Saya nggak tahu siapa Kunto aja. Oke, bisa langsung join aja ke metimeter.com-nya ya, teman-teman. Oh, Menti ya, sorry. Menti.com. Itu bisa dimasukin kodenya, lalu jawab pertanyaan-pertanyaannya biar untuk kayak mungkin kayak bisa tahu juga dari aku bisa tahu kayak teman-teman nih udah sepaham apa sih sama CI/CD gitu. Boleh diisi ya. Gitu. Oke, sambil nunggu ngisi, mungkin kita ngobrol sambil ngobrol ya Kak Sandra. Iya, iya, Gimana Kak? iya. Kalau misalnya Kakak Sandra ditanya gitu, kenapa tertarik belajar CI/CD? Kira-kira apa jawabannya? Gue kan bukan orang tech, jadi Oh, bukan gue orang tertariknya iya. apa? Gue kalau gue ditanya kenapa lo bikin event CICD, karena banyak peminatnya Pak gitu ya. Dari feedback sebelumnya mereka kalau apa Hmm, topik berikutnya yang pengen kamu pelajari CICD gitu. CI/CD gitu. Ini nih Mulai udah ada nih. mengaplikasi, nggak tahu apa itu CI/CD, pengen tahu best practice. Oke, Cari tips cari tips CICD. CI/CD. Banyak lowongan. Nah, kayak bener tuh, banyak lowongan. Ini gimana ya? Saya Saya males nih males. maksudnya gimana ya? Oh, nanti mungkin terjawab ya Mbak, waktu sesinya. Oke. Gitu. Kenapa hubungannya males sama CI/CD gitu? Oh gitu Ada ya. hubungannya itu soalnya. Gaji lumayan, oke. Nerapin CI/CD, ingin tahu dulu. Skripsi ditawarkan ini, ingin paham fundamental. Automate deployment. Biar terorganisir aja. Oke. Ingin menjadi seorang apa tuh seorang nerapin CI/CD menambah ilmu. Oke. Kayak udah banyak banget ya ininya. Nice.
mungkin bisa langsung di next equation-nya yang emang pengen belajar dan mungkin berkaitan mungkin dengan misalnya kalau misalnya kamu back end dan tahu CI/CD itu bakal jadi nilai plus banget sih. Jadi kayak dengan tahu CI/CD kamu mungkin bisa tahu mengoptimasinya kayak proses yang ada di perusahaan sekarang, atau kayak misal ada masalah nih di CI/CD-nya, kamu jadi bisa nge-fix sendiri dan kamu bisa membuat terlihat beda lah di antara back-end yang lain gitu. Ini langsung join aja ke menti yang kedua, kodenya 6155 sama 4503. Contoh CI yang kamu tahu misalnya kayak dari teman-teman tadi mungkin kayak udah ada yang udah tahu kan CI/CD itu apa. Kayak contoh CI yang kamu tahu, GitHub Action, Jenkins Travis CI, GitLab CI/CD, oke, Azure, oke, ada lagi ya GitHub Actions, Azure, Travis CI, GitHub, GitLab, Jenkins. Contoh CI yang kamu tahu, oke. Bitbucket, Atlassian, menarik. Kalau contoh CD yang kalian tahu, bisa di next mungkin, ke next question. Contoh CD yang tahu, kira-kira apa nih? Apakah bisa diisi lagi dari link yang tadi, menti.com 61554503, coba isi dulu guys. Spinnaker, Argo CD, wah ini yang tahu Spinnaker kayaknya ini udah advance nih. Yang Spinnaker tuh dipakai Google sama Netflix guys, jadi kayak dia ada CD tools untuk mempermudah deployment. Nah, yang bikin itu dari Netflix sama Google. Ada Argo CD, terus ada Vercel. Oke, ada AWS Deploy, CDRW. Nice. Oke, kayak udah banyak ya yang tahu CI/CD di sini. Boleh ini nggak ya? Misalnya kalau misalnya kalian nggak tahu CI/CD, boleh resen kayak ini, kayak di sini. Kelihatan nggak ya kayak resen? Boleh resen nggak ya? Kayak yang belum tahu CI/CD, aku minta tolong resen ya teman-teman. Sisanya udah tahu ya berarti ya? Banyak juga yang udah tahu. 100 orang tahu CI/CD. Yang belum tahu udah 22 nih. Oke, 23 naik lagi, 24. Oke. Banyak juga. Oke. Nah, sambil menunggu, aku coba searching CI/CD gitu. CI/CD itu apa sih, kayak benda apa gitu, kayak benda sesuatu yang aneh ya. Kalau misalnya kalian nggak pernah ada kayak CI/CD. Nah, sebelum beranjak ke CI/CD, aku ada pertanyaan nih ke teman-teman. Misalkan di sini udah ada yang kerja lebih dari setahun, 3 tahun, bahkan tadi ada yang sampai 8 tahun gitu. Apa sih yang kalian lakukan sebelum deploy gitu, atau mungkin untuk deploy juga gitu? Ada yang mau kasih info gitu kayak raise hand untuk ngomong? Ada Kunto Aji lagi raise hand. Itu siapa ya Kunto Aji raise hand? Kunto Aji mungkin mau open mic gitu, kayak apa yang dilakukan sebelum deploy atau untuk deploy? Ada nih di chat. Oh, ini yang masih raise hand dari tadi ya? Iya, itu dari tadi belum. Build, integration testing, prepare ENV. Oke, berdoa. Wah, ini paling penting sebenarnya guys. Kalau belum berdoa kadang-kadang kita suka error gitu kan. Udah naik CI-nya. Kok mana? Annotate. Kita ada kayak testing, regression test, nyalakan laptop, copy paste local to server with FTP. Oh, masih ada yang pakai FTP. Menarik. Lampu hijau dari QA, ENV sih, compress. Nyalakan laptop. Bener. Nyalakan laptop. Memang kita kan harus nyalain laptop sebelum ngejalanin CI/CD. Nice. Punya server. Ya, servernya harus ada. Kita buat servernya. Mungkin kalau misalnya pakai cloud service kayak semacam GCP atau AWS, kita harus kayak nge-provisioning dulu dari servernya. Preparation ENV. Project ready deploy. Semua yang teman-teman bilang di sini bener, kayak build image, terus testing, terus
nyiapin ENV dan sebagainya. Cuman kayak cukup ribet nggak sih guys? Masa kita harus berdoa tiap kita kayak deploy gitu, sebelum deploy berdoa dulu kayak, atau kayak testing dulu, atau misalnya build image dulu gitu, kayak agak ribet kan ya. Kayak, nah sebenarnya kita itu sebagai software engineer, kita kan ngelakuin coding dari sebuah API, atau mungkin yang back end lebih ke API, terus ke front end, itu kan tujuannya adalah untuk mengautomasi bisnis yang ada, benar kan? Nah, CI/CD ini sebenarnya mengautomasi kerjaan-kerjaan yang dirasa repetitif untuk engineer-engineer gitu. Nah, kalau misalnya yang repetitif ini hilang gitu, jadi kayak sudah dilakukan oleh komputer, maka kayak ya kita tinggal mungkin kayak misalnya gini, kayak kita commit, yaudah kita habisnya kayak tinggal gitu kan, bikin kopi, atau misalnya kayak nih kayak sekarang misalnya kayak commit, terus aku minum air putih kayak terus gitu kan bentar gitu. Itu tujuannya CI/CD biar mempermudah engineer agar lebih bisa mengerjakan hal-hal yang lebih penting daripada yang hal-hal repetitif itu. Nah, kayak ada kayak quotes dari Tom P. Werner, kayak kamu antara orang yang membuat otomasi itu atau kamu yang diotomasi. Nggak pengen kan kita diotomasi, makanya bikinlah automasi. Nah, kita beranjak lagi dari automasi dan CI/CD gitu. Apa sih hubungannya automasi dan CI/CD? CI/CD itu apa sih? Mungkin ada yang mau jawab dulu. Kayak apa definisi CI/CD gitu? Benda apa sih itu? Ada yang mau jelasin di chat? Boleh? Atau mau open mic juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang ini, coba Ada, upload. pasti ada. Pasti Soalnya ini ada. topiknya agak panjang mungkin. Coba tunggu. Guys. CI/CD, jawab simple aja mungkin. Apa gitu? CI/CD. Nah, ada kan? Ya, open mic juga langsung monggo. Integrasi dan delivery berkelanjutan tanpa harus ada downtime pada apps atau sistem. Automasi workflow. User tidak akan merasakan downtime jika ada versi baru. Proses flow deployment secara terintegrasi. Semuanya ini benar ya, kayak dari Mas Diki, Mas Arif, Mas Bayu gitu. Sebenarnya itu kayak definisi yang benar. Cuman kalau misalnya kayak simpelnya gitu, CI itu adalah kepanjangan dari continuous integration. Yaitu kayak automasi untuk melakukan integrasi kode menjadi kode yang layak. Kode yang layak ini tentu kode yang pasti tidak bermasalah gitu kan. Kode yang mengikuti kaidah-kaidah best practice. Kode yang tentu sudah kayak di-build sehingga sudah siap untuk di-deliver gitu. Itu kayak continuous integration. Apalagi kalau misalnya engineer-nya pada perusahaan itu banyak banget, misalnya ada kayak 100 engineer, pengen kamu nge-push, terus kalau misalnya tidak ada CI untuk melakukan kayak penggabungan, kayak misalnya kayak nyenggol, kan biasanya kalau kita suka ngoding kadang-kadang nyenggol codingan orang lain kan. Nah, CI ini tujuannya adalah biar 100 orang ini lebih damai gitu. Lebih damai kerjaannya gitu kan. Jadi kayak untuk melakukan tes atau melakukan build itu dilakukan oleh CI. Jadi untuk mengintegrasi kode-kode di antara 100 engineer ini dilakukan oleh komputer sehingga mereka semua bisa hidup damai. Nah, untungnya itu kayak bisa rebahan, bisa bikin atau beli kopi gitu. Saat kayak misalnya CI kayak misalnya commit push A gitu. Udah tungguin aja CI-nya, dan mungkin CI-nya bisa terintegrasi sama chat platform yang kalian pakai itu, misalnya contohnya Slack gitu. Misalkan udah CI-nya selesai atau CI-nya gagal, langsung dikasih tahu, ini CI-nya gagal nih. Oh, nih CI-nya bener nih gitu. Jadi untungnya CI itu sebenarnya tujuannya adalah untuk developer-developer kayak kita. Nah, itu tentu kayak untungnya lagi kayak yang nggak usah ngelakuin uji kelayakan sendiri, kan capek kan, kayak lagi bikin terus uji kelayakan sendiri, terus tidak perlu build image manual gitu untuk deploy.
gabungan tools yang digunakan untuk otomasi terkait delivery. Ya, itu benar ya, untuk yang definisi yang CD, continuous delivery. Ini integrasi, itu tentang integrasi kodenya hingga menjadi kode yang layak untuk di-deploy. Kalau CD, itu tuh kayak gimana kita melakukan delivery ke user. Itu delivery itu nggak mesti deployment ya. Contohnya misalnya kita adalah Android engineer. Untuk melakukan delivery, tentu kita kayak nge-delivery sebuah release app gitu. Jika sudah ada otomatis untuk CI, apakah masih diperlukan untuk regression test? Nah, ini nanti kita bahas ya, karena kita belum sampai masuk ke CD. Gitu. Oke, kita CI itu kayak jenis-jenisnya apa aja sih? Kayak contoh-contohnya gitu. Misalnya kayak buat nge-build, buat integration test, buat unit test, buat lean. Nah, kalau regression test, nanti akan terjawab di bagian CD. Oke, untuk continuous delivery sendiri kayak sebenarnya kayak simple juga, kayak automasi untuk deploy kode yang tadi yang sudah kode yang layak itu kita deploy dan yang sudah dan layak untuk digunakan oleh user. Layak digunakan oleh user ini seperti apa gitu? Di mana proses build image dilakukan? Tadi di CI, sorry, di example of CI. Nah, kita lanjut CD dulu ya. Continuous delivery adalah otomasi untuk deploy kode yang sudah terregistrasi layak dan layak digunakan oleh user. Layak itu berarti usernya tidak akan ada yang komplain. Usernya tidak akan ada masalah ketika kode yang layak ini sudah di-deliver. Untungnya ya bisa kayak kalau misalnya udah deploy ya udah liburan aja gitu, kayak udah deploy. Nah, biar kalau misalnya ternyata yang kita deploy ini bermasalah, biar CD yang melakukan untuk mengembalikan ke version sebelumnya yang dinamakan rollback. Terus jadi kita kayak bisa kerja sampai jam 5 sore. Jadi kita hidupnya tuh lebih tenang gitu, guys. Dari setelah delivery, udah kayak tenang aja gitu. Kalau misal masalah juga bakal balik sendiri gitu. Dan besok bisa kerjain lagi kayak oh iya kemarin masalah gitu, tapi udah auto rollback kok gitu. Slow gitu. Terus tidak perlu melakukan deploy manual dan tidak perlu memonitor release manual. Jadi kita kayak se-happy PP yang di sini kayak saking happy-nya karena kita punya continuous delivery. Continuous delivery itu salah satunya kayak ya ini kayak contohnya kalau misalnya orang-orang yang sudah diserahkan aja ke server gitu. Ini orang-orang mau liburan nih ceritanya, terus kayak mereka kayak meninggalkan server dengan berdoa gitu. Karena ya mereka sudah punya itu kayak CI/CD dan beberapa fallback kalau misalnya servernya bermasalah, ada cadangannya lah gitu. Karena kita pengen kayak continuous delivery aplikasi kita yang berbentuk itu app ataupun berbentuk website, jadi bakal bisa langsung rollback ketika ada masalah. Gitu. Nah, example of CD itu kayak provisioning yang tadi udah sempat dibilang adalah membuat servernya gitu. Benar, karena di CD kita melakukan provisioning itu kayak membuat instance servernya, jadi kayak servernya itu dialokasikan gitu, teman-teman. Jadi servernya sebenarnya udah ada, cuman kayak kita alokasikan untuk siap untuk digunakan apa ya, disiapkanlah environment-nya sehingga nanti kalau apa ya kayak sehingga kalau mau diisi sama sesuatu hal kayak contohnya ini di sini Docker image gitu. Waktu ngisi itu kayak gampang gitu. Kayak tinggal udah kayak masukin aja gitu. Udah masukin aja image-nya biar ini ya kayak servernya nanti kayak tinggal bikin koneksinya ke internet terus langsung bisa diakses oleh semua orang. Nah, terus ada production deploy sama test env release sama rollback. Nah, rollback-nya ini biasanya adalah di proses monitoring gitu. Tadi ada yang nanya kan, kalau misalnya regression test itu masih perlu nggak? Masih perlu, karena kita nggak tahu kan, kayak yang di production ini jangan-jangan ada konfigurasi yang kurang gitu. Kalau misalnya ada konfigurasi yang kurang, harus di rollback dong. Gitu. Masa kita kayak nge-deploy terus konfigurasinya salah, tapi dia malah bikin masalah user, jadi banyak komplain, jadi banyak bermasalah yang nanti ujung-ujungnya adalah nanti kita kayak debat sama manajer, ini udah dites belum sih gitu, ternyata cuma salah config. Nah itu kan nggak enak ya. Materinya di share, oke nanti bisa di share ya. Nggak tahu deh, nanti ngomongnya ke Kak Sandra ya.
Untuk continuous delivery banyak contohnya, nggak cuma yang tadi disebutkan, kayak ada verifikasi, terus release strategi, terus ada environment variable and pipeline management. Yang ini pakai tooling-toolingnya yang dilihat di sini nih, kayak ada infrastructure provisioning, contohnya pakai Terraform, Google Cloud, AWS, Kubernetes. Gitu. Jadi nanti kayak continuous delivery itu kayak berhubungan dengan infrastructure. Nah, ketika kita sudah kayak mempunyai continuous integration sama continuous delivery, kita pasti akan hidup tenang. Nah, itu bisa menjawab nih kayak why do we use it? Ya tentu kita pengen hidup tenang gitu kan. Kayak pengen rebahan, pengen bikin kopi gitu, masa kayak pengen hidup lebih bahagia gitu. Nah, untuk itulah kayak orang-orang tuh kayak berpikir gitu, gimana sih bikin CI/CD yang paling benar gitu. Ini ada istilah yang namanya hands-off deployment. Hands-off deployment itu adalah deployment yang kayak berisi tentang review proses dan CI dan CD, cuman dia meminimalisir human decisions di sana. Jadi kadang-kadang kita emang untuk CI/CD kalau semuanya otomatis kan repot gitu. Misalnya contohnya adalah kita mau deploy ke production. Kadang-kadang kalau misalnya timnya ini kayak confidence-nya itu kurang gitu, terhadap deployment-nya, pasti mereka punya namanya human decision. Jadi sebelum kita go nih ke production, itu perlu human decision. Jadi kita tinggal klik, cuman tetap CD-nya yang lakuin. CD-nya tetap dilakukan, cuman kita hanya meminimalisir aksi dari manusia. Nah, karena diminimalisir, kita jadi tentu hidupnya lebih enak gitu. Cuman kayak bentar. Sorry. Cuman kayak kalau misalnya human decision ini apa sih yang perlu diminimalisir gitu? Mungkin kayak lebih ke decision untuk production, human decision untuk kok ke staging kayak nggak perlu ya, kayak langsung merge gitu human decision. Lebih kayak mungkin ke review kodenya sendiri. Kayak kadang-kadang kode kan kalau kita serahkan kepada linter, kita kan cuma tahu kayak kodenya ini mengikuti kaidah-kaidah best practice apa enggak ya. Cuman kita nggak tahu nih kayak kodenya ini beneran sesuai nggak dengan business flow yang ada di PRD gitu. PRD itu ada kayak kayak dari produk gitu, kayak apa ya, kayak project requirement gitu, yang di situ kayak ada functional requirement, non functional requirement, dan kayak apa sih tujuan yang mau dicapai dari pembuatan development itu gitu. Linter itu adalah, seperti tidak dijelaskan tadi ya. Linter itu adalah, kita sekalian googling ya, kelihatan nggak ya, linter. Jadi kalau misalnya kalian kepo gitu, sekalian aku ngajarin untuk kayak belajarnya engineer gitu, kayak mereka tuh kayak selalu kayak dengan Google, selalu kayak nulis di Google gitu, what is linter gitu. Linter tuh jadi kayak dia bakal nge-scan semua kodenya, semua kode yang ada di MR. MR tuh pull request apa ya, kayak kalau misalnya kalian pakai Git, itu nanti kayak ada semacam kayak version controlling system untuk kayak jadi kayak pastiin tuh kayak kita tuh bisa ngeliat versi A, versi B, versi C itu dengan jelas. Nah, linternya ini tujuannya adalah kayak melihat kayak perubahannya ini sesuai kaidah best practice atau enggak gitu. Misalnya kayak kalian pakai PHP gitu, linter PHP. Nah, ini ada kayak PHP lin gitu, buat memastikan kayak kode kita tuh bagus loh. Kode kita bener nggak sih gitu. Ya, developer mostly are professional Google searcher. Agree. Nah, untuk linter jawabannya itu ya. Oke, kita coba intip dikit dulu kayak GitLab pipeline gitu. Ini kita pakai GitLab dulu karena biar bisa di-share, sama biar bisa nanti waktu hands-on, aku bisa ngeliatin nih kayak, ini nih kayak yang salah, ini nih kayak yang kurang gitu. Nah, untuk melihat kayak aslinya gimana tuh CI/CD bentukannya kayak gimana gitu. Ini CI/CD yang dari GitLab.
Jadi kayak kita bisa lihat di pipeline-nya itu ada apa aja sih. Kan tadi kan CI/CD kayak banyak ya, kayak ngelinter, ngapain gitu kan. Nah, di sini kayak untuk GitLab sendiri itu kayak banyak nih buat preparation-nya. Ada kayak nge-compile asetnya, terus ngedetect ada tesnya atau enggak. Bahkan dia ngedetect kayak, oh ini tesnya ada enggak? Kalau enggak ada, aku tolak gitu. Dia juga ngedetect apa kayak failed test yang sebelumnya. Jadi kayak CI/CD-nya lengkap banget gitu. Ada build assets image dan build key image, terus GraphQL, schema dump. Ini mungkin nanti kayak bisa pelajarin pelan-pelan. Ya, thank you, Kak Salsa. Ini yang community atau premium, Mas? Ini yang enggak, ini GitLab ini, Mas. GitLab apa namanya? GitLab-nya sendiri. Ini jadi kayak perusahaan GitLab bikin GitLab di GitLab. Jadi mereka bikin website GitLab ini di sini gitu. Dan kita lagi ngelihat CI/CD-nya si GitLab itu. Gimana sih kayak dia ngebangun platform GitLab ini? Kayak dia melakukan ngelin itu kayak yang tadi kayak pengecekan quality kode. Ada banyak nih, ada Hamelin, ada Robocop, secret detection. Jadi kayak kadang-kadang tuh kita kadang commit ini ya kayak hardcode gitu ya. Misalnya kita punya di basic secret terus ke commit gitu. Nah ini DCI juga ke detect gitu. Kamu nggak boleh loh. Karena kamu nulis secret di hardcode. Please masukin ke environment biar nggak akan masuk. Gabriel GitLab itu free apa bayar ya? Oh, GitLab itu free. Free kalau misalnya kalian nggak punya perusahaan. Kalau kalian punya perusahaan yang timnya gede gitu. Kalau punya perusahaan yang gede itu jadi kayak ya butuh bayar. CI/CD launching sejak kapan? Kita coba googling. Aku juga nggak tahu. CI/CD launching release date. Enggak kayak GitLab founding kayak dari pertama GitLab ada deh kayak GitLab kayak company creation date. Itu history of GitLab. Ya, 8 Oktober. Harusnya dari 8 Oktober 2011 udah ada sih karena mereka emang ngebuatnya itu kayak sistem yang bisa terintegrasi. Bisa pakai selain GitLab kan ya, contohnya GitHub. Benar, bisa pakai GitHub atau misalnya pakai Jenkins. Nah, kalau GitHub, nah ini mungkin bisa kayak lihat-lihat di GitHub Actions yang di sini. Coba kita lihat GitHub Actions. Nah, di sini kayak ada beberapa modul-modul yang bisa di-reuse. Nah, cara makainya gimana gitu. Ya kayak aku bikin barusan kayak 5 jam yang lalu baru bikin kayak example untuk CI/CD di GitHub. Mungkin kayak kalau misalnya teman-teman mau lihat bisa di sini, aku kasih linknya di chat. Untuk CI/CD-nya juga mirip, cuman ini karena masih versi simple. Jadi yang dilakukan hanya CI dan CD sederhana dengan echo. Contohnya kayak CI, terus install deps build. Ini ceritanya kayak composer install atau npm install yang pakai Node.js atau yang pakai Golang, bisa pakai Gomod. Terus upload artifact. Upload artifact itu tujuannya adalah untuk melakukan komunikasi antara CI. Jadi kayak misalnya contohnya kayak bukan antara stack gitu. Misalnya dari CI aku mau ngirim file ke ini kayak ke CD. Nah, itu harus pakai artifact. Cara bikin artifactnya itu ada di sini kayak di CI. Jadi kayak tinggal kalau misalnya kok GitHub itu pakainya ini kayak action/upload artifact v3. Jadi dia kayak bakal ngambil dari sini GitHub action kumpulan library ini. Artifact. Nah, ini ada kayak download artifact, upload artifact. Jadi kayak kalian harus sering-sering cari di sini kayak misalnya kayak aku butuh kayak gini nih, gimana ya caranya? Aku cari gitu kayak misalnya apa ya? Mau apa misalnya? Istilah teori CI/CD sudah legal kah? Insya Allah sudah legal. Mas boleh kirim GitHub URL-nya untuk explore. Oke. Belajar prerequisite, belajar CI/CD mesti paham apa? Mesti paham perintah-perintah yang dijalankan di Linux atau Ubuntu atau mungkin pakai Alpine. Jadi sebenarnya kalau CI/CD ini
ini tuh kayak bentar ya, aku coba jelasin dari YAML-nya dulu. Dari YAML-nya ini kita kalau misal baca ini name itu namanya. Name ini tuh namanya. Terus on-nya itu kayak dia ke-trigger, dia dijalankan saat ada push. Push itu kayak nge-push ke version VCS. VCS-nya version controlling system ya. Nah, version controlling system di GitHub gitu. Ketika dia ada push ke branch main, ini bakal ke-trigger prosesnya. Nah, jobnya ngapain aja gitu, kayak jobnya dia pakai Ubuntu runs on itu, jadi kayak dia pakai container apa gitu. Container itu apa ya jelasinnya, kayak operating system aja lah gampang. Nah, dia jalannya di operating systemnya, terus dia bakal melakukan apa aja. Contohnya ini misal kayak check out itu berarti dia bakal check out ke master, sorry ini main ya, sekarang udah ganti, bukan master lagi. Terus dia melakukan kayak misalnya contohnya kayak copy environment dari vault ataupun dari tempat yang lain. Terus lakuin install deps build, terus dari build-nya ini biasa di-upload gitu, kayak macam-macam, kayak di-upload tuh bisa kayak pakai FTP gitu, pakai apapun yang kalian inginkan gitu. Misal pakai Docker Registry juga bisa, pakai Docker registry itu kayak kita nge-build Docker-nya, terus kita upload gitu kayak ke sebuah registry nanti yang biar bisa diambil dari environment cloud kita, misalnya Kubernetes ataupun AWS. Nah, akan dijelaskan nggak ya untuk deployment ke staging? Bingung dengan branching model untuk deploy produk yang sedang banyak feature. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan itu, kita bisa kayak belajar apa ya namanya, branch development. Jadi untuk deploy ke staging itu biasanya harus merge ke master dulu. Kalau misalnya pakai version control system ya. Ubuntu versi GUI apa teks? Versi teks, Pak. Jadi untuk yang di Git apa ya, GitHub Actions ataupun yang di GitLab itu tuh selalu menggunakan yang versi teks karena tujuannya untuk lebih ringan. Nah, sedangkan kalau yang untuk jawab pertanyaan, Mas akan dijelaskan nggak ya untuk deployment ke staging? Intinya ini kalau mau baca, bisa baca di Trangbase Development. Cuman aku bakal, kalau misalnya mau nanya lebih lanjut, bisa nanti mungkin di akhir sesi setelah connect link ini. Oke, sip. Oke, ya ini kayak contoh-contohnya, kayak GitLab Pipeline, terus GitHub Action, terus ada Jenkins juga. Kita lihat-lihat dikit aja ya kali. Nggak perlu sampai. Mas biasa pakai branching strategi apa? Kalau di tempat saya pakai monorepo dan Trangbase juga. Gitu. Jadi kayak setelah merge ke master, lalu diupload langsung ke staging. Gitu. Ya ini contoh kalau misalnya bikinnya ada di Jenkins gitu. Pakainya dia pakai Groovy gitu. Dia kayak pipeline-nya stage-nya mirip gini. Agent any itu sebenarnya bisa di-specify kayak misalnya dia mau pakai Ubuntu atau Alpine. Cuman untuk kayak step-stepnya kayak kita kayak pakai Echo dulu ya. Kalau misalnya mau bikin beneran kan bakal mungkin kayak berjam-jam gitu, nggak bakal kelar. Nah ini kurangnya apa kayak Jenkins itu adalah kita harus belajar yang namanya Groovy. Sedangkan kalau misalnya kita GitLab CI, kita tuh kayak cuma perlu paham kayak YAML-nya aja. Atau GitHub Action ya, GitHub Action kita cuma perlu paham YAML-nya aja. Terus isinya di dalamnya ini kayak dari kayak misalnya kayak tinggal tahu tentang apa ya. Kalau kalian biasa pakai command prompt atau terminal gitu. Sebutan kerennya kalau di waktu aku dulu tuh namanya preman terminal. Nah, ini kayak kalau misal udah tahu tentang apa ya, kayak step-step di terminal, kamu tinggal bikin CI/CD-nya aja gitu. Misalnya. Nah, cuman CI/CD apa sih yang bakal jelek gitu kayak kita udah coba lihat-lihat ya kayak CI/CD yang kira-kiranya bakal malah mengganggu gitu. Soalnya ini kata-kata Bill Gates ya, bukan kata-kata saya. Automation applied to an inefficient operation will magnify the inefficiency. Maksudnya adalah kayak otomasi yang nggak efisien gitu, kayak malah tambah bikin bermasalah gitu, malah tambah bikin hancur gitu. Loh, kenapa gitu? Karena kita harus kayak benerin otomasinya, malah benerin ini kenapa ya? Malah mikir dulu kan kayak
ini kenapa dipikir dulu, terus kayak apa ya kira-kira solusinya. Kalau ketemu ya ke fix gitu. Kalau misalnya nggak ketemu, kita harus ngelakuin manual lagi. Itulah kenapa pentingnya kayak kita harus bisa mengenal proses ini broken atau enggak. Nah ini contohnya nih kayak dalam teorinya gitu, kalau misalnya bikin automation, kita banyak free time-nya. Cuman kalau misalnya prosesnya sendiri itu kayak bermasalah, nah ini bakal malah jadi kayak mikir lagi, mikir ulang nih kayak prosesnya bener nggak ya? Ini oke nggak ya gitu. Atau semua step. Nanti pertanyaannya aku jawab pelan-pelan. Ini kita lagi belajar broken process dulu. Identifying broken process. Dari teman-teman ada tahu nggak kayak apa sih yang bikin kayak proses ini kayak kira-kira itu bermasalah gitu? Apakah dari faktor apanya gitu? Kayak misal kalian mau bikin automation, entah itu mau CI, CD gitu, atau apapun, ketika kita tahu ini kayak broken proses deh. Kira-kira karena apa ya? Ada yang mau bantu jawab di sini? Tujuannya belum jelas. Oke, tujuannya belum jelas. Benar, Mas Faisal. Tujuannya belum jelas, terus ini definisi-definisi dari mungkin dari aku aja. Ini agak personal sih, ini bukan patokan nih. Cuman kayak broken proses itu kayak ya sesuatu yang kayak tujuannya nggak jelas, terus terlalu lama untuk dilakukan. Kayak misalnya kayak yang harusnya misalnya bisa dikerjakan kayak 5 menit gitu. Terus kayak prosesnya jadi kayak 1 jam karena harus melakukan kayak apa ya hal-hal yang tidak perlu kan. Terus kadang-kadang perlu dibenerin gitu atau mungkin kayak customer-nya unhappy. Contohnya customer unhappy itu kalau misalnya aku di sini bikin kayak gitu ya kayak CI gitu contohnya kalau misalnya kalau ini kayak ada script terus kita di sini kayak if aku aja biar error if misalnya kayak testingnya itu lebih besar daripada 90%, maka kayak lanjut gitu. Kalau sisanya enggak. Ini customer-nya insya Allah bakal happy gitu karena kode yang ini pasti bisa dipastikan layak. Tapi kalau misal kita skip cuma kayak ya udahlah 10% aja, kalau misalnya yang gagal ya udah biarin aja gitu, tetap aja deploy. Nah ini nih yang jadi bermasalah gitu kayak. Kenapa ada proses seperti ini? Kenapa tidak dijaga? Gitu. Itu contoh yang membuat kayak customer-nya unhappy gitu. Kayak tidak mementingkan customer, tidak customer centric. Kayak yaudahlah deploy aja yang penting kerjaan kelar. Gitu. Sebenarnya kan yang penting customer-nya. Kalau misal customer-nya bermasalah, nanti kita bakal balik lagi development lagi, terus deploy lagi, balik lagi develop, deploy lagi. Itu yang jadi kayak malah kebanyakan switch contact dan justru kayak malah jadi sebel gitu kita. Mas, CI/CD ini harus pakai test unit dulu atau bisa tanpa test unit? Bisa tanpa test unit. Ini cuma salah satu contoh aja. Mana customer udah ngejar-ngejar deadline. Ya, aku paham kok, paham. Kalau pakai YAML, Mas Gazandi, Teamspace atau Tab? Tergantung ngodingnya di mana. Kalau ngodingnya di web, kayak kadang-kadang pakai Tab. Aku lebih suka Tab sih sebenarnya. Cuman kadang-kadang kalau misalnya kayak apa ya? Kayak misalnya kayak kita kopas gitu kan. Kita kopas terus kayak butuh ngedelete spasi tentu pakai butuhnya space. Cuman kalau sisanya ya butuh pakainya tab gitu. Oke, customer unhappy, a lot of ada brown process lagi kayak ada lot of manual reviews, employee frustration, atau kayak tadi kayak tuh tasnya nggak bener gitu, tujuannya nggak jelas ya. Itu kayak kalau misalnya kalian bikin CI/CD, kalian bikin dulu kayak flow prosesnya. Terus kayak kalian lihat ini efektif nggak ya? Ini efisien nggak ya? Jangan-jangan misalnya kayak di sini, misal di unit test gitu ya, kayak kita ternyata kayak di sini itu kayak ada bikin file yang kayak lebih besar daripada 10 MB gitu misalnya, terus kita save ke ininya, ke image-nya. Nah ini kan image ini kan bakal dijalanin pakai suatu server.
Kalau misalnya servernya ini server sendiri, nanti bisa numpuk ini kayak filenya. Tiap unit test kebikin filenya, tiap tes kebikin filenya. Terus tiba-tiba kayak kayak hard disknya penuh. Jadi kalian harus nambah hard disk. Ketik komen bisa tampil. Oke, kita langsung lanjut ke hands-on. Nah, hands-on-nya ini aku ini agak unik, sorry, hands-on-nya. Jadi kayak hands-on-nya adalah kalian pasti di sini punya project-project ya, kayak ini project GitHub atau mungkin project GitLab atau project apapun. Kalian boleh melakukan level up project kalian semua. Atau kalau misalnya kayak Kak, aku nggak kalian belum pernah punya project ya atau apa kayak nggak bisa gitu kayak kayaknya aku nggak ada kayak projectnya jadi kayak butuh ide. Aku punya dua pilihan buat belajar nih. Yang pertama adalah rollout canary deployment. Yang kedua, rollout tuh jadi kayak pelan-pelan gitu. Nanti kalian diajarin setelah pilihannya keluar semua. Yang kedua adalah blue-green deployment. Nah, blue-green deployment sama rollout canary deployment itu adalah kita coba deploy gitu ya. Kita coba deploy ke production. Itu kayak yang versi barunya itu kayak cuma 10% dulu, terus kayak 30%, terus 60%, lalu baru 100%. Nah, cuman kalian nggak diminta langsung bikin langsung the real rollout canary-nya, karena itu pasti makan waktu kayak 1 minggu atau mungkin 1 sprint atau mungkin bahkan lebih, tergantung environment perusahaannya. Nah, untuk blue green ini lebih kayak kita waktu deploy itu tuh kayak bisa bikin kayak blue atau green. Blue itu jadi kayak blue-nya itu versi yang sebelumnya, yang green-nya itu adalah kayak versi yang bakal baru gitu. Jadi nanti kalau misalnya kayak orang-orang ini masih di blue nih selama green-nya dites. Kalau green-nya udah dites, oke, udah lancar semuanya. Nah, ini bakal di-reroute ke green gitu. Cuman nggak perlu sampai sedetail itu, kalian bisa kayak ngelakuinnya kayak semacam kayak tadi, cuma echoing aja kayak misalnya ini ceritanya deploy gitu. Cuman lebih ke konsepnya kalau di CI/CD kan bakal jadi seperti apa ya? Gitu. Nah, kita coba lihat kayak blue green sama CI. Ini ada yang dari Grab sama mungkin langsung dari yang ini aja kali ya, Spinnaker. Tadi ada yang udah kayak belajar tentang Spinnaker. Nah, Spinnaker itu kayak tooling buat ngebantu kayak yang tadi kayak blue green deployment atau mungkin rollout canary. Cuman aku minta di sini teman-teman kalau misalnya nggak nge-level up project kalian bisa ngelakuin untuk ini kayak bikin kayak semacam rolling canary-nya ataupun kayak blue green-nya. Nah, Spinnaker ini salah satu tools buat itu. Cuman aku nggak sarankan pakai ini karena bakal jadi complicated gitu. Karena installnya aja ribet gitu. Jadi kayak semacam bikin gini aja kayak misalnya blue deploy gitu misalnya. Terus bikin stage-nya apa gitu. Terus ngapain gitu di script-nya. Nah, untuk nanti isinya itu nanti kalian bisa pelajari terpisah. Yang penting kalian paham bikin step-stepnya di GitLab ataupun di GitHub, terserah kalian. CI/CD bisa XML, mungkin ada ya, tapi aku belum pernah dengar sih. CI/CD XML, Azure CI mungkin ya. Pakai Azure CI mungkin bisa pakai XML. Ya, itu tugasnya. Nah, untuk baby step-nya mungkin kalian bisa kayak coba kayak upgrade dari project ini. Terus kayak kalian bikin ini blue green-nya ataupun rolling out canary-nya. Jadi kayak langsung dicobain dan tadi tinggal kalau misalnya kayak penasaran bingung nih kayak step-nya gimana ya kayak mungkin bisa coba langsung googling dari Google. Kayak misalnya contoh nge-cheat-nya gitu ya, misalnya secret detection GitLab gitu. Dan kalian pahami coba kayak ini tuh ada apa ya gitu di situ.
Kalau untuk Spring Boot lebih baik GitLab atau Jenkins? Kalau kalian familiar terhadap Groovy, lebih ke Jenkins sih. Cuman kalau misalnya kalian nggak familiar, kan tadi ini kayak Jenkins nih kayak bahasanya kayak cukup ya pakai Groovy kayak mungkin apa ya, untuk hal yang simpel mungkin gampang, cuman kalau hal yang agak ribet kalian perlu kayak googling lagi, yang itu cukup agak kompleks. Nah, Jenkins, nah contohnya apa, kayak artifact, coding test and artifacts. Ini dia kayak artifacts-nya dia kayak harus ke post always dan JUnit. Ini masih gampang ternyata. Copy artifact mungkin. Copy artifact. Oh, kita harus kayak bikin semacam function gitu kayak downstream. Oke. Ya, jadi kayak tergantung preferensi kalian sih. Gitu. Mulai paham. Tapi yang CD saat deployment bisa tunjukkan demo yang seperti apa dan tools-toolsnya apakah gratis. Yang CD deployment-nya seperti apa? Jadi kayak beneran deploy gitu kah maksudnya Mas Bayu? Sorry. Kalau beneran deploy boleh ya? Kayak contohnya CI, GitLab CI. Betul, yang beneran deploy. Oke, kita coba cari guys. Boleh have production apps in the cloud. Ini dari GitLab-nya sendiri. Linknya mana ya? Nah, ini contohnya kayak pakai Heroku gitu. Heroku kan ada free-nya, ada bayarnya. Jadi sebenarnya kita kayak ngelakuin apa yang kalian di lokal lakuin gitu, kayak Heroku add-ons, tapi dimasukin ke GitLab CI-nya itu. Untuk contohnya bentar. Kayak, skip dulu, kita coba copy. Deploy, CD example, PHP, deploy. Kita coba cari guys. Kualitas deploy using multi-project pipeline, running composer. Oke, Java Spring. Nah, ini Java Spring. Contohnya tadi ada yang mau nanya Spring, kalau misalnya Spring deploy-nya gimana? Kita bisa lihat di ini ada Spring GitLab CI/CD deploy demo. Production. Nah, ini build-nya di situ. Kita bisa lihat kayak GitLab CI-nya. Karena kayaknya ini valid ya. Kita coba lihat GitLab CI-nya. Dia deploy-nya ngapain sih gitu. Dia deploy-nya ternyata cuma curl. Terus apa nih? CF login. Oh, dia pakai cloud function. Dia deploy ke cloud function pakai cloud function login terus push gitu. Ini beneran deploy kan? Tapi deploy-nya ke cloud function. Jadi kayak deploy itu macam-macam, Mas Bayu. Jadi kayak ada yang pakai, ada yang sesimpel ini, ada yang ribet, itu kayak tergantung dari perusahaannya maunya gimana. Yang jelas kayak kita tuh di sini belajar gimana sih bikin pipeline steps yang benar gitu. Instead of ini kayak detail-detailnya lah, kayak misal kayak call function atau misal pakai Terraform gitu. Nanti kalian bisa belajar terpisah gitu. Kalau misalnya kalian pakai GitLab, itu kalian bisa kayak install gitu GitLab runner-nya di lokal. Terus bisa exec di lokal sebelum cobain di staging. Kok di staging di GitLab-nya. Jadi kayak kan kadang-kadang malu ya kalau misalnya banyak gagalnya. Contohnya yang memalukan itu adalah coba kita lihat punya aku sendiri. Pipelines. Nah, ini banyak errornya nih. Ini karena tidak dicoba di lokal dulu gitu. Kalau misalnya mau coba di lokal gini juga it's okay gitu. Yang penting jalan sesuai kaidahnya, kayak yang mau level up project-nya atau soal Canary atau Blue Kidney. Dari teman-teman yang misalnya belum, kayak misalnya kayak bingung nih ngapain, masa ngeliatin doang gitu.
kalian bisa juga langsung cobain gitu, bikin GitLab-nya, atau mungkin kayak tinggal langsung buka yang upstream project tadi yang di chat, terus kita coba forknya mana ya? Oh sorry, upstream project, terus kita langsung fork dari sini, klik fork. Untuk GitLab-nya kalian bisa kayak login by Google atau yang lebih gampang aja, kayak yang gampang bagi kalian lah, misal mau Facebook atau apa, atau misal punya akun sendiri gitu. Oke, kita coba guys. Mas Syaifuddin udah ini belum ya? Kalau enggak langsung next aja kita. Lebih mudah pakai GitLab CI ya Mas. Soalnya biar bisa didebug bareng-bareng sih. Kalau misal pakai Jenkins nih, ini kan lokal ya. Aku ngedebugnya agak bingung sih. Bentar Kak, sorry linknya. Tadi internetku sempat keputus link yang ini ya. Oke. Saya sih ini porsinya lebih ke bagian software engineer atau DevOps. Lebih ke bagian DevOps sebenarnya, cuman software engineer sebenarnya nggak apa-apa kalau untuk mempelajari. Karena kadang-kadang perusahaannya nggak punya DevOps. Jadi kayak harus bikin sendiri. Bisa pakai yang upstream project? Boleh pakai yang upstream project. Yang ada image tadi itu berhubungan dengan Docker, apakah harus tahu dulu tentang Docker? Iya, kalau misalnya kalian mau nge-build-nya pakai Docker. Kan build itu macam-macam ya, kayak kita bisa aja kayak nge-build-nya itu nggak pakai Docker, jadi kayak yaudah kayak di run aja, terus nge-build-nya kayak di server gitu. CI-nya setelah di server, jadi kayak di SCP-in, terus baru di-build di servernya gitu. Cuman kalau misalnya pakai Docker, ya kayak harus tahu dulu tentang Docker. Yang which is kayak itu bakal jadi banyak banget, yang which is nggak bakal bisa dalam waktu 2 jam. Gitu sih. Oke, Mas Saifuddin bisa ini mungkin share screen ya? Oh, aku masih share. Mas Saifuddin bisa open mic? Halo, selamat malam. Oh, selamat malam Mas Saifuddin. Oke. Ini aku boleh langsung share screen ya? Oke, boleh Mas, silakan. Oke. Yang lain bisa coba dulu ya, kayak nyoba bikin sendiri juga gitu. Kalau misalnya bosan. Oke, coba buka GitLab CI ya Mas. Yang sini ya? Mas mau take yang mana tuh? Kayak blue green atau canary? Yang coba paling mudah yang mana Mas? Paling mudah sebenarnya karena modelnya stage, paling mudah rollout canary, karena kita cuma tinggal bikin stage yang kayak habis ini. Oke deh, pakai itu dulu. Boleh. Cuman kita perlu cari tahu gimana caranya GitLab itu bikin kayak ada manual action. Oke. Ini aku kemana dulu Mas? GitLab CI-nya, diklik GitLab CI YAML-nya. Oh, sorry. Yang ini? Iya, terus diedit aja di situ. Boleh pakai web IDE, boleh. Masnya boleh fork dulu, sorry. Oh, belum fork ya? Belum. Di fork dulu. Oke. Nice. Oke, misalnya setelah build kita lakukan tes, lalu kita deploy-nya mau dibikin kayak canary rollout. Nah, canary rollout itu kayak tadi kan dari 10%, 30%, 60%, terus 100% ya. Berarti kayak harus ada berarti 5 step gitu Mas. Ya. Berarti Mas bikin kayak stage-nya dulu. Stage-nya sama step-nya. Yang di mana ini Mas? Yang di sini. Di deploy itu. Kayak stage deploy. Bikin kayak di backspace dulu semuanya, terus kayak bikin baru namanya canary gitu. Yang ini, di sini. Ya benar, canary. Titik 2. Nah, stage-nya terus kayak canary gitu. Canary 10 gitu misalnya. 10%. Terus script, enter di script-nya misalnya kayak
di print aja gitu, kayak misalnya contoh echo, misalnya echo terus kayak deploying Canary 10% gitu misalnya. Canary 10%. Oke. Terus di copy stage-nya, terus bikin kayak step-step gitu, kayak Canary 10, Canary 30, Canary 60, Canary 100. Ini kayak paling simpelnya. Sebenarnya kayak ada cara yang lebih ribet, ada gitu. Cuman kayak kita yang lebih oke lah. Yang apa, yang biar kayak mempelajari kayak step-step di kita. Cuman itu Mas, itu kayak antara stage sama echo itu kayak dibikin canary lagi gitu Mas. Oh gitu. Kayak canary 50 gitu, kayak tiap anu jadi satu. Ini Ya canary 50 gitu, coba. Enggak, 50-nya sebelum titik 2. Oh. Terus canary 70. Ini kan berarti kita udah kayak ngedefinisiin stage-nya. Lalu udah canary 100, oke. Kita scroll ke atas Mas, sorry. Scroll ke atas dulu. Scroll ke atas lagi. Oh ya udah kayak script echo, build. Oke, scroll ke bawah lagi, sorry. Nah, yang perlu kita cari tahu adalah gimana caranya melakukan manual action terhadap GitLab. Gitu. Bisa di googling dulu Mas, gitu. Kayak manual action GitLab. Gitu. Action GitLab, CI, sorry. yang ini kan Mas? Ya, how to use manual job bitmits yang bawah, sorry, yang bawah. Yang ini? Kita coba googling bareng ya. Oh, ini ternyata artikel. Oh iya. Ini docs. Manual action GitLab example aja tuh yang dibahas, sorry. Tuh yang bawah. Nah, biar langsung kelihatan ya. GitLab CI, klik, terus kayak action manualnya adalah when manual. Ternyata kita perlu when manual. Bisa ditambahin mungkin kayak di ininya, when manual Yang untuk di? semua canary-nya. Oh ya. When manual. When manual. Jadi sebenarnya kalian kayak kalau misalnya bikin sesuatu kayak bikin kayak kasarannya dulu mau echo apa gitu. Setelah prosesnya, oh nih kayaknya oke gitu. Kayak baru diisi gitu. Isinya misalnya beneran deploy gitu, misalnya deploy ke Canary. Yang which is itu kayak butuh macam-macam. Kalau PHP kan nggak ada proses build Mas, itu nanti proses CI-nya kayak gimana ya? Oh bisa kok Mas pakai Docker. Jadi kayak nanti PHP-nya di-build ke Docker, terus nanti tinggal nge-start Docker-nya. Canary 70, Canary 100, when manual. Oke, kita biasa Canary itu kayak modelnya kalau manual ini di commit dulu aja deh Mas, sampai biar kelihatan. Di commit dulu. Kayak update apa kita? Create new branch. Awal CI/CD bahasa pemrograman apa? CI/CD paling awal ya. Nanti ya Mas, nanti saya jawabnya. Nah, saya perlu riset juga kayak awal CI/CD bahasa pemrograman apa. Oh, pipeline-nya ternyata error guys. Bisa dicek Mas di CI/CD-nya. Di sebelah kiri, sorry. Canary job doesn't exist. Pre-build pause. Oke. You can also test your CI lane. Oh ya, ternyata stage-nya ternyata nggak ada. Kita coba ganti lagi, masuk lagi Mas. Ya emang ini proses ini nge-build CI/CD itu kadang-kadang perlu tahu yang namanya linter error. GitLab CI, ya benar. Kayak berarti kita harus tahu gimana caranya nge-define custom stage Mas. Coba kayak kita googling lagi, define custom stage. Stage GitLab CI.
Ya, jadi kayak kita tooling CI/CD itu banyak. Jadi karena nggak mungkin kita kayak ngajarin cuma GitLab atau GitHub. Jadi kayak kita gimana sih kayaknya ngedebug kalau misalnya bikin CI/CD sama bikin step-stepnya. Nah, build stage, test stage, oke. Oh, Kenapa Mas Kevin? bentar, errornya tadi apa ini? Kayaknya Perlu custom stage kan. Stage-nya nggak ada, berarti kita perlu suatu yang custom gitu, stage yang custom gitu. Gimana caranya di GitHub sih? Atau misalnya jangan-jangan nih Mas, kayak kalau misalnya mau cepet dulu ya, kayak kita bakal coba ganti ke semuanya ke deploy. Jadi kayak dia nggak bergantung gitu. Misal ini tak ganti deploy 10. Stage-nya coba diganti production sama Mas. Yang ini. Stage-nya diganti production aja. Karena kita kayak kalau bikin custom mungkin kayak takes time ya. Nah, stage-nya digantinya semua production. Oke, cool. Commit, pipeline-nya masih error. Masih sama. Kita coba lihat boleh nggak? Kayak errornya apa? Apa ya errornya? Canary 10. Oh. Kayaknya belum diganti. Oh ini. Nggak ada production ya? Udah ding. Ganti ke deploy aja Mas. Sorry. Sorry. Bukan production tapi deploy. Aku yang salah. Deploy ya? Iya, diganti ke deploy. Kan tadi ada build, test, echo. Nah, scroll. Kok nggak ada? Ini bukan di tempatnya Mas kayaknya. Salah branch. Iya, salah branch. Oke. Deploy. Oke, pertama gitu dulu. Valid. Oke, valid. Tinggal pipeline-nya coba dilihat Mas. Di pipeline-nya itu nanti jadi kayak harusnya, bentar, tunggu dulu kali ya. Nah, jadi kayak bentuknya kayak gini, Canary 10, Canary 50, Canary 10, Canary 100 deploy. Cuman integration test-nya itu kenapa lama ya teman? Oke. Nah, Udah. Tag. Nah, untuk action-nya itu bisa dilakuin manual gitu, kayak mau deploy nih yang kayak yang 10%, mau deploy yang 50%, mau deploy yang 70% gitu. Langsung kayak step by step. Bisa kayak diklik coba Mas. Nah, itu kayak di Canary 10 dia bakal deploy Canary-nya gitu. Terus kalau misalnya udah oke nih 10%, baru next-nya gitu. Nah, ini sebenarnya bisa dibikin kayak ketergantungan ya. Nah, caranya kalau misalnya teman-teman mau nge-cheat gitu, ini paling nge-cheat sebenarnya kayak kalau misalnya ada suatu masalah, coba di googling kayak ini kayak Canary rollout GitLab CI gitu. Itu pasti kayak ada base-nya dan ada kayak CI aslinya gitu yang bisa dipelajari gitu. Canary rollout GitLab CI. Kayak beneran bingung gitu, kayak udah gimana ya gitu. So yang incremental rollout Mas, sorry. Nah, itu kayak mungkin jadi kayak kita kok bicara CI/CD itu kayak kita harus belajar itu kayak case by case, apa yang dipakai perusahaan, terus apa CI/CD tools yang dipakai juga gitu.
Jadi dari pembelajaran googling ini kita kayak bisa tahu kayak oh pakainya ini gitu, oh gini caranya. Ini bisa mungkin dicari mas example-nya, di scroll aja. Bawah lagi mungkin, tapi nggak ada repo-nya gitu ya. Define a template, deployable application. Enggak, jangan klik itu. Itu ada gitlab.cicd configuration file, bisa diklik mungkin. Nah ini contohnya yang blue green, kalau ini blue green kayak detailnya kayak gitu. Cuman ini beneran deploy guys, kayak dia pakai auto deploy gitu. Nah sebenarnya kalau mau lebih gampang lagi gitu, dan konsepnya mungkin kalau canary rollout itu pasti dia kayak ada time ini ya, time constraint-nya. Kayak misalnya contohnya dari 10% ke 30%, kalau misalnya udah oke semua nih dari regression test-nya, dia bakal ke 30%, otomatis kalau misalnya nggak ada manual action dalam waktu tertentu gitu. Nah itu harusnya ada sih kayak di rollout, kayak timed rollout example ini. Jadi kayak ada when, start in itu kayak delay-nya. Jadi kayak kita bisa bikin ngedelay gitu. Yang ini berarti mas? Benar. Time rollout example. Yes. Jadi keep in mind ya teman-teman, kalau misalnya CI/CD itu tuh adalah kayak apa ya? Sangat various dan sangat case by case. Jadi yang paling penting itu adalah bikin proses yang benar, step yang benar, sama contoh yang mungkin kayak bisa dijadikan acuan. Kalau misalnya nggak ada contohnya, bikin dari prosesnya gitu. Kayak tadi kayak misalnya contohnya yang ditunjukkan Mas Syafruddin, kayak kan sebenarnya nggak tahu gitu kan. Kita bikin canary 10, canary 30, canary 40, canary 70 gitu. Kayak bikinnya stepnya kayak bikin dari prosesnya dulu. Kalau emang beneran nggak ada contohnya. Mas Ghazandi, thank you so much untuk sharingnya hari ini. Dirimu udah bisa istirahat gitu ya. Teman-teman connect sama Mas Ghazandi di LinkedIn gitu. Feel free untuk ini, Mas Ghazandi baik loh mau kasih kalian ini jawab pertanyaan. Thank you ya Ghazandi. Ya, thank you. Asik. Oke, kalau begitu ke teman-teman semuanya. Ya, ini ya udahan ya gitu ya. So, terima kasih banyak teman-teman yang sudah join webinar pada malam hari ini, dan tentu saja kita berterima kasih buat Mas Ghazandi yang sudah sharing materinya insightful, semoga teman-teman bisa mengimplementasikan materi ini di pekerjaannya masing-masing seperti itu. Dan ya, jangan lupa ngikutin Breakthrough Community di event selanjutnya, karena kita akan selalu ada event-event yang sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami, tim Breakthrough undur diri, Cassandra, Salsa, Yohana, Saliti, undur diri. Terima kasih teman-teman, selamat malam, selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.